warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi. Marilah hari ini kita belajar tentang tema 1 ST2 PP1. Anak-anak ya. Ayo kita belajar bersama-sama hari ini. Semangat, sehat selalu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Bu Ana. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Alhamdulillah. Anak-anak, pagi ini Bu Ana akan menyampaikan pembelajaran. Tetapi sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sejenak anak-anak ya, karena mengawali dan mengakhiri pembelajaran adalah kita harus berdoa. Ya sudah, kita berdoa sejenak. Berdoa, mulai. Selesai? Terima kasih anak-anak. Setelah kita berdoa, marilah anak-anak menyimak semuanya ya dengan baik supaya apa yang Bu Ana nanti sampaikan anak-anak bisa mengerti. Anak-anak, hari ini Bu Ana akan menyampaikan yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Yaitu tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Subtema 2 dari tema 1 yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Anak-anakku, SDN Citro Dewangsan 2, khususnya kelas 4, mari kita buka buku paket tema 1 ST2 PP1 yaitu halaman 75 sampai dengan halaman 85. Oke. Anak-anak, tadi sudah saya sampaikan yaitu tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Adapun pembelajarannya itu, anak-anak ada tujuan pembelajarannya, yaitu 1. Siswa dapat menentukan gagasan pokok. Yang kedua, siswa dapat menentukan gagasan pendukung pada sebuah paragraf ya. Jadi pembelajaran hari ini adalah tentang bahasa Indonesia ya. Anak-anak itu kemarin ya tema 1, subtema 1 sudah kita bahas. Kita ulangi lagi supaya anak-anak lebih mengerti dan memahami apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung itu. Mari kita kupas bersama-sama anak-anak ya. Kita telaah satu-satu ya. Pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan inti dari isi dari paragraf gagasan pokok. Tidak dapat berdiri sendiri anak-anak, harus ada gagasan pendukung yang membuat paragraf menjadi utuh. Jadi itu anak-anak ya, saya ulangi lagi. Gagasan pokok adalah merupakan inti dari isi dari paragraf gagasan pokok. Tidak dapat berdiri sendiri, harus ada gagasan pendukung yang membuat paragraf menjadi utuh ya. Itu namanya gagasan pokok anak-anak ya. Kemudian setelah gagasan pokok pasti ada yang namanya gagasan pendukung, pasti berdampingan anak-anak ya. Pengertian gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah sebagai penjelas dari gagasan pokok. Gagasan pendukung menjabarkan dengan detail apa yang coba disampaikan oleh gagasan pokok. Jadi di dalam suatu paragraf itu pasti ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Itu anak-anak ya, pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak bisa menghafalkan, bisa disimak, bisa dimengerti, dipelajari lagi ya. Untuk selanjutnya, anak-anak, setelah anak-anak mempelajari tadi apa arti dari gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak juga harus tahu ya, ciri-ciri gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ciri-ciri gagasan pokok yaitu 1, berupa kalimat umum. Yang kedua,
memuat topik atau inti permasalahan. Yang ketiga, gagasan pokok jumlahnya hanya 1 pada tiap 1 paragraf. Selanjutnya, gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama yang dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, letak gagasan pokok bervariasi tergantung jenis paragraf. Paragraf itu macam-macam anak-anak ya, dan bermacam-macam. Bisa di awal, akhir, tengah, atau awal dan akhir paragraf. Biasanya terdapat dalam kalimat dengan unsur lengkap tanpa konjungsi. Jadi itu anak-anak ya, yang namanya gagasan pokok itu ada bermacam-macam ciri-ciri. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri gagasan pendukung. Gagasan pendukung ciri-cirinya satu, berupa kalimat khusus atau spesifik, memuat penjabaran dan gagasan pokok. Yang selanjutnya, gagasan pendukung jumlahnya lebih dari 1 pada tiap 1 paragraf. Jelas anak-anak ya. Kemudian kalimatnya berupa pernyataan, uraian, data, rangkaian peristiwa, contoh, atau mengandung banyak keterangan. Selanjutnya, kalimat yang mengandung gagasan pendukung tidak dapat berdiri sendiri. Ya jelas anak-anak ya. Kemudian yang terakhir, biasanya banyak memakai konjungsi, letaknya bisa di mana saja. Tergantung posisi kalimat yang memuat gagasan pokok. Itu anak-anak ya. Dari ciri-ciri gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak, tadi anak-anak sudah memahami yaitu yang apa namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung beserta pengertiannya. Kemudian anak-anak sudah mengerti juga tentang ciri-ciri gagasan pokok dan ciri-ciri gagasan pendukung. Nah, setelah itu Bu Ana akan memberikan contoh anak-anak bacaan ya. Di dalam bacaan itu pastinya ada terdiri dari berbagai bermacam-macam paragraf ya. Ini ada 1 paragraf dalam suatu bacaan. Saya bacakan dulu ya. Semuanya nyimak ya. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Titik ya. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Titik. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Titik. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Itu anak-anak beberapa macam kalimat yang dirangkai menjadi 1 paragraf. Itu nanti anak-anak akan ada suatu tugas ya, mencari yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pasti yang namanya gagasan pendukung itu adalah mengawali sebuah paragraf, itu namanya gagasan pokok. Untuk kalimat yang selanjutnya dan yang sampai terakhir itu namanya gagasan pendukung. Ya, kita lanjutkan lagi. Anak-anak, tadi bacaan sudah sama Bu Ana sudah dibacakan. Kenapa Bu Ana kok bilang sudah saya baca 1 kalimat bilang titik, dan selanjutnya titik. Sebenarnya tidak seperti itu, cuman saya bilang titik. Kenapa begitu? Supaya anak-anak itu paham awal kalimat dalam sebuah paragraf itu namanya gagasan pokok. Bilang titik supaya anak-anak itu tahu batas-batas titik sampai titik terakhir. Yang kedua, bacaan kalimat yang kedua dan seterusnya itu namanya gagasan pendukung. Di sini Bu Ana akan menjawab pertanyaan yang sudah Bu Ana terangkan tadi. Pertama yaitu jawaban gagasan pokok dari kalimat 1 paragraf tadi. Gagasan pokoknya itu yang mana sih? Itu yang awal kalimat anak-anak, yaitu gagasan pokoknya adalah bencana banjir menimbulkan berbagai
penyakit. Itu namanya gagasan gagasan pokok, gagasan yang mengawali sebuah kalimat. Untuk selanjutnya yaitu gagasan pendukungnya yang mana Bu Ana? Yaitu kalimat kedua, yang saya bilang titik kedua, titik ketiga, dan seterusnya itu namanya gagasan pendukung anak-anak ya. Gagasan pendukungnya adalah satu, beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Itu gagasan pendukung. Untuk selanjutnya gagasan pendukungnya yaitu masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi. Lokasi bencana harus segera diantisipasi. Kemudian yang terakhir yaitu gagasan pendukungnya yaitu beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Itu anak-anak ya. Jadi jawaban Bu Ana yang tadi sudah saya terangkan, yang namanya gagasan pokok itu kalimatnya yang mana, dan gagasan pendukung kalimatnya yang mana. Saya ulangi lagi ya, gagasan pokok itu yaitu yang mengawali dalam suatu paragraf kalimat yang pertama. Itu namanya gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukungnya adalah kalimat yang kedua, seterusnya sampai terakhir dalam satu paragraf. Itu anak-anak ya. Sudah mengerti anak-anak ya? Mohon untuk anak-anak selalu mengingat apa yang Bu Ana sampaikan supaya anak-anak itu mengerti dan bisa. Ya. Jadi itu anak-anak ya, apa yang Bu Ana sampaikan tadi yaitu tema 1 SD2 BB1 ya, tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kesimpulannya adalah gagasan pokok itu merupakan inti dari isi paragraf. Meski merupakan inti gagasan pokok, tidak dapat berdiri sendiri, itu gagasan pokok. Yang kedua, gagasan pendukung merupakan kalimat yang bersifat lebih khusus. Tadi sudah ciri-ciri sudah saya sampaikan, banyak sekali anak-anak ya, mohon untuk dihafalkan. Kemudian contoh-contoh yang terakhir tadi sudah saya bacakan dan sudah saya kupas, yaitu satu paragraf kita mencari yang namanya gagasan pokok yang mana dan gagasan pendukung yang mana. Anak-anak sudah paham ya. Jadi awal kalimat itu namanya gagasan pokok. Yang kalimat kedua dan seterusnya adalah namanya gagasan pendukung ya anak-anak ya. Jadi itu anak-anak yang saya sampaikan. Mohon anak-anak untuk selalu belajar, dihafalkan, dibaca satu-satu persatu supaya anak-anak selalu bisa memahami dan bisa mencari yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Terima kasih anak-anak apa yang saya sampaikan, semoga anak-anak selalu sehat, selalu sehat dan selalu menggunakan protokol kesehatan dan mematuhi aturan 5F ya. 5M. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini semoga anak-anak selalu bisa. Salam sehat selalu, semoga anak-anak sehat selalu, semua anak-anak anak SD Citra di Bangsan 2 dari kelas 1 sampai kelas 6 semoga selalu sehat, termasuk guru-gurunya dan wali murid semua yang selalu the best dan selalu mendukung pembelajaran hari ini. Begitu saja anak-anak ya, marilah kita akhiri dengan berdoa sejenak untuk mengakhiri pembelajaran. Marilah berdoa anak-anak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Salam sehat selalu. I love you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.